Oke, Sobat VSID, kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga terkait dengan Entity Framework di Windows Phone. Di episode selanjutnya, mungkin kita tidak bahas Windows Phone lagi. Ini adalah versi terakhir atau episode terakhir yang bahas Windows Phone. Dan kali ini kita akan melengkapi aplikasi yang kemarin sudah kita buat. Kita kemarin sudah bisa menampilkan loading ya. Kemudian kita juga bisa mengedit, merefresh, dan saat ini kita akan mencoba untuk menambah dan menghapus. Yuk kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat dua buah button. Ya, di sini saya punya dua button, satu button add dan satu button delete. Ya, sesuai dengan namanya di sini saya menggunakan nomenklatur Hungarian style. Jadi di sini ada button delete dan button add. Hanya untuk mengingat saja kalau itu adalah button. Kemudian kita klik add di sini dan di klik add apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memanggil form details. Kalau teman-teman nggak tahu cara buat form details, lihat episode sebelumnya. Form detail sama dengan new form detail.show dialog. Yang membedakan form detail show dialog dengan add dan edit adalah adanya parameter di form dialog, ya, di form details ini. Kalau teman-teman lihat di atas ya, form detail yang atas itu ada parameternya produk. Jadi diinjek nilai produk. Karena di sini add adalah kosong, jadi kita nggak perlu put apapun. Kita cukup let it kosong aja gitu ya. Terus kemudian kita lihat di form detail ya, di form detail. Form detail kita lihat di sini, kita akan melihat di form detail.cs-nya ya, teman-teman bisa klik form detail.cs di situ. Dan kita bisa melihat prosesnya bagaimana sih pada saat mereka melakukan save. Jadi kalau misalnya selected produknya tidak sama dengan 0, artinya tidak sama dengan 0 itu artinya begitu saya klik form detail itu tampil, dia tidak punya selected product. Selected product itu apa sih? Selected product itu produk yang dipilih. Jadi kalau selected produknya 0, berarti kan dia record baru ya. Record baru. Jadi kalau selected produknya 0, artinya yang dipanggil itu adalah form detail yang tanpa parameter di sini ya, yang kosongan. Nah, ini kalau misalnya yang dipanggil adalah yang ada produknya, berarti bukan selected product, tidak mungkin bernilai 0. Kalau tidak sama dengan 0, artinya ini edit mode. Ya, ini artinya edit mode. Ya, jadi di sini artinya edit mode. Oke ya. Maka yang dilakukan adalah ini. Kita pakai attach ya. Penjelasannya di video sebelumnya. Tapi kalau misalnya kosong sama dengan 0, kita pakai add. Ya, kita pakai add di sini ya. Add mode. Ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi begitu add mode, gimana? Kita cukup create entity baru namanya produk, kemudian kita isi nilainya. Nah, kita isi nilainya, kemudian kita add ya. Jadi yang paling penting di sini adalah add. Ingat, kalau ini add, kalau edit itu attach ya, beda tuh. Terus kemudian kita panggil entitiesnya, entities.dimProduct.add ya. Kemudian kita simpan, selesai menyimpan. Tapi ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Apa itu? Yaitu data yang harus disimpan di sini harus sesuai dengan table yang ada di database. Yuk kita lihat table yang ada di database. Kalau teman-teman melihat tampilan dari table apa saja yang harus disimpan, teman-teman bisa melihat table yang akan kita manipulasi. Di sini table yang akan kita kelola atau manipulasi adalah dim product. Kemudian teman-teman klik kanan design, maka akan terlihat design table-nya. Nah, perhatikan, yang allow nulls artinya boleh kita abaikan, tidak perlu ada di tampilan. Tapi begitu ada yang unchecklist, ini artinya harus kita tambahkan, harus kita add, harus ada nilainya. Entah itu kosong atau entah itu berupa nilai yang diambil dari isian, ya. Di sini kita lihat nih, ya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah primary key. Ini kerennya Entity Framework. Kalau primary key-nya itu adalah specification, identity specification seperti ini, teman-teman nggak perlu mikirkan record terakhir nomor berapa. Ya, langsung add aja. Ya, oke. Kita lihat di kodenya ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita menambahkan lebih dari 3 isian tuh ya.
walaupun kita cuma nampilkan 3 isian. Di sini kita tampilkan isiannya text name, text color gitu ya, produk alternate key ini yang ada di isian. Yang bagian ini yang tidak ada di isian dan kita beri nilai default. Contohnya submit product name kita beri empty, friends product name kita beri nilai kosong, dan finish good flags kita beri true. Kemudian kita simpan. Yuk sekarang kita coba aplikasinya. Ya, di sini kita coba aplikasinya, kita jalankan, yakinkan database-nya sudah nyala ya, jangan sampai udah dinyalain tapi aplikasi database-nya belum menyala. Kemudian di sini kita tambahkan tombol add, keluarlah kolom kosong. Saya akan beri nama misalnya AR100 ya. Kemudian kita beri nama black gate gitu ya. Kita tentu saja beri nama colornya adalah black. Kemudian kita save. Nah, gini ya, data berhasil ditambah. Oke, maka akan tertutup. Kita akan lihat di bagian bawah ya. Kita refresh dulu datanya ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada black gate. Ya kan? Artinya data berhasil kita tambahkan. Sekarang datanya akan kita hapus. Caranya gimana? Yuk kita lihat. Yuk, di sini kita lihat di fomin ya. Kita lihat delete. Di sini konsep yang sama dilakukan pada saat kita memilih record ya. Makanya saya melakukan proses refactoring, saya tarik nilai yang dipilih buat satu metode yang namanya private string yang dipilih. Kemudian kita return sebuah string di situ terpilih. Kemudian kita ambil yang dipilih nih di sini. Kemudian kita pakai pendekatan yang sama ya pada saat kita melakukan selecting untuk melakukan edit. Hanya bedanya begitu produknya didapat, kita melakukan remove nih. Di sini ada entity dim product.remove. Jadi ingat pakainya remove ya, bukan delete. Terus kemudian kita save change. Maka kita berhasil menghapus. Kemudian saya refresh datanya. Yuk kita coba yuk. Di sini saya punya data yang tadi kita baru buat ya. Data black gate ya, kita pilih di sini, ceklek, terus kita hapus. Ya. Data berhasil terhapus, maka data akan di-refresh dan teman-teman bisa melihat data sudah terhapus. Mudah bukan? Demikian sesi Entity Framework untuk Windows Phone. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang akan kita bahas bukan bahas Windows Phone. Ya. Sampai jumpa, terima kasih dan tetap menonton video ini.